Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan penyemprotan untuk tanaman cabai. Nah, ini adalah cabai keriting merah, cabai rawit merah, atau orang sini biasa nyebutnya cabai setan. Tapi karena ini masih pagi, jadi setannya belum kelihatan ya teman-teman. Mungkin nanti malam baru kelihatan. Jadi ini tidak cuma tanaman cabai tok, tapi di sela-selanya juga dikasih sayur sawi. Jadi di sini kalau untuk cabai biasanya ditambahin, dititipin dengan tanaman yang lain supaya hasilnya bisa lebih meningkat, memanfaatkan lahan yang ada. Ya, ini sebenarnya lahan bekas tanaman cabai juga, tidak kita olah lagi tapi langsung kita tanamin cabai lagi. Ini baru berumur 10 hari, jadi ini baru akan dilakukan penyemprotan untuk yang pertama dengan obat hanya untuk perangsang pertumbuhan akar dan daun saja ya. Jadi kita lakukan penyemprotan seperti biasa, tapi karena ini masih kecil, baru awal tanam, jadi penyemprotannya masih relatif cepat ya karena daunnya belum banyak. Nah, ini sawi yang akan ditanam di sela-sela pohon cabai. Nah, ini sisa-sisa pohon cabai yang lama, ini beberapa masih ada yang masih baik, yang masih bisa berbuah lagi, tidak kita buang. Tapi yang sudah jelek, kebanyakan sudah jelek, kita buang dan kita ganti dengan tanaman yang baru. Ini memang kelihatannya belum begitu tumbuh dengan subur ya, karena memang baru 10 hari. Nanti setelah umur kurang lebih 1 bulan, ini baru akan terlihat perkembangannya. Nanti daunnya sudah akan lebih lebar-lebar lagi dan lebih subur lagi. Nah, nanti kita juga akan kasih pupuk tambahan. Nah, pemberian pupuk tambahan nanti juga ada periodenya. Tapi untuk bagaimana cara memberikan pupuk tambahannya mungkin bisa kita share di waktu selanjutnya ya, karena untuk hari ini kita fokus pada penyemprotannya terlebih dahulu, karena ini juga saya lakukan sendiri, jadi juga memakan waktu yang cukup lama. Ya, ini untuk tanaman cabai ini bersebelahan dengan tanaman kol yang kita semprot juga, yang kita rawat juga. Jadi dalam 1 hari kita bisa langsung merawat 2 tanaman, ini kol dan cabai ini. Jangan lupa ikutin terus aktivitas kita, pertanian kita, supaya kita bisa bersama-sama memajukan pertanian di Indonesia ya, supaya petani-petani di Indonesia bisa lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Dan buat teman-teman kaum muda, jangan pernah malu kalau jadi petani, karena petani itu juga pekerjaan yang cukup mulia, sebenarnya cukup menjanjikan juga kalau benar-benar kita tekuni dan kita lakukan dengan maksimal. Cuma masalahnya tuh kadang
ketika musim tanam seperti ini, pupuknya itu sangat sulit, entah karena memang produksinya yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pertanian, atau ada orang-orang nakal yang sengaja menimbun lalu akan dijual lagi dengan harga yang tinggi karena pupuk itu langka, juga tidak tahu ya. Tapi saya amati beberapa tahun terakhir ini memang kejadiannya selalu seperti itu. Jadi setiap kali musim tanam seperti ini, pupuk itu sangat sulit didapatkan. Bahkan kalau ada pun sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan. Nah, itu yang menyebabkan kadang produktivitas pertanian di tempat saya khususnya itu jadi nggak maksimal. Ini mungkin butuh bantuan dari pemerintah ya. Solusinya nanti seperti apa dari pemerintah supaya ketersediaan pupuk untuk petani-petani Indonesia itu cukup. Apakah mau tambah pabrik pupuk atau impor? Intinya petani itu butuh pupuk, dan kalau ada pun harga seberapapun pasti akan dibeli, karena itu udah kebutuhan dasar bagi petani. Karena kalau nggak ada pupuk juga hasilnya nggak maksimal. Kalau kita cuma pakai pupuk kandang, pupuk alami, kan malah tidak bisa produksi karena tanah sudah terbiasa dengan pupuk kimia anorganik. Jadi ketika hanya dikasih pupuk organik kandang, hasilnya sangat tidak maksimal. Nah, jadi selain pakai pupuk kandang untuk dasarannya, untuk tambahannya juga tetap pakai pupuk anorganik ya, biar pertumbuhannya bisa lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, itu dulu ya teman-teman. Untuk selanjutnya akan kita share di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, sampai jumpa di video selanjutnya.